حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aqimis salata li dzikri wa qala innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jamaah salat maghrib Masjid Raudhatul Jannah yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan, istiqomah dalam menjalankan mandat atau amanat dari jamaah lingkungan Masjid Raudhatul Jannah ini, dan semoga di setiap kegiatan yang kita realisasikan senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga semoga menjadi wasilah turun dan datangnya hidayah kepada saudara-saudara kita, wabil khusus saudara seiman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan untuk senantiasa bisa sholat berjamaah di masjid, wabil khusus untuk kaum adan, baik yang dekat dengan masjid ataupun yang jauh, yang ruang lingkupnya masih di sekitaran Masjid Raudhatul Jannah. Di tengah kesibukan, kita menyempatkan untuk duduk bersama thalabul ilmi di masjid ini yang diadakan setiap malam Senin. Mudah-mudahan ini menjadi ladang amal untuk Bapak semua jamaah yang hadir, dan kita tidak berhenti-berhentinya untuk mengajak saudara-saudara kita duduk bersama di majelis ini. Sholawat dan salam kita curah limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, juga seluruh pengikutnya. Insyaallah kita diakui sebagai umatnya yang terus diistiqomahkan untuk mengikuti segala sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mengingat ini bulan Maulid, kita baca sholawat dulu walaupun sedikit. Mudah-mudahan sholawat kita mengantarkan kita semua senantiasa mencintai Rasul dan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya Nabi salam
إلى حضرة النبي المصطفى شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام إلى حضرة شيخ عبد الله بن حسين بن طاهر بن محمد بن هاشم وأهله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian malam Senin di malam minggu kedua, pekan kedua, kitab Sunanut Taufiq karangan Syekh Abdullah bin Thahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita baca bisa kita terapkan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Faminal wajibi khamsu salawatin fil yawmi wal laylati. Al-dhuhru wa waqtuha idza zalat asy-syamsu ila masiri dhilli kulli syai'in mislahu ghairu dhillil istiwa'i. Malam hari ini kajian kita pasal menjelaskan terkait perintah Allah Subhanahu wa taala, lanjutan dari kajian sebelumnya yang mana kita sebagai orang mukallaf balik dan berakal yang sudah menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala wajib untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Usia kita yang tidak lama hidup di dunia, tentunya dengan Allah memberikan kesempatan hari ini, saat ini kita masih bisa duduk bersama, bisa bernapas, bisa menikmati hidup, menikmati segala anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya perintah ini adalah salah satu bukti dari rasa syukur atau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya adalah ibadah yang kita lakukan setiap hari, yang kita kerjakan, yang kita amalkan setiap hari, yang ditugaskan ini kepada Rasulullah SAW dan disampaikan kepada kita sebagai umatnya,
waktu beliau di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya apa? Salat. Walaupun salat ini tidak asing terdengar oleh kita dan setiap waktu kita kerjakan, baik itu yang fardu ataupun yang sunnah. Namun pertanyaannya, evaluasi diri kita sendiri. Sekian ribu, sekian kali kita melaksanakan sholat, sekian rakaat kita kerjakan amalan sholat ini, sekian banyak sujud yang kita lakukan dalam sholat, kita evaluasi setiap hari. Apakah sholat kita sudah benar-benar baik, sempurna, sehingga bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat ini adalah ibadah pokok, maka siapa yang baik sholatnya, maka ibadah lainnya pun akan baik. Seperti kalau dalam organ tubuh kita ini bagaikan hati. Kalau hatinya sudah baik, insya Allah semua raga kita akan baik. Maka sepatutnya kita melaksanakan sholat ini bukan sekedar menggugurkan kewajiban, bukan sekedar tugas yang harus kita kerjakan, namun selain daripada itu adalah perintah wajib, sholat kita harus betul-betul bisa dirasakan keberkahannya, kesuksesannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Paslon ini adalah sebuah pasal. Faminal wajibi, maka dari sebagian hal yang wajib yang kita kerjakan sebagai perintah Allah ini, khamsu shalawatin, adalah 5 waktu sholat. Yang dimaksudkan adalah sholat al-maktubah, sholat yang difardukan. Wa ma yudkaru ma'aha, dan perkara sesuatu yang diceritakan beserta sholat. Di dalam pasal ini musannif kita Sulhamut Taufiq memberikan materi, memberikan ilmu kepada kita tentang waktu-waktu sholat. Yang mana waktu sholat ini juga sudah kita maklumi bersama. Yang 5 waktu itu dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Dari sekian rakaat dalam satu hari, jumlahnya 17 rakaat yang wajib kita kerjakan. Seberapa banyak, seberapa kali kita melaksanakan sholat kita itu dengan khusyuk. Karena sholat ini adalah bentuk interaksi kita dengan Allah. Kita menghadirkan Allah di dalam sholat. Dunia kita kesampingkan waktu sholat, karena kita memprioritaskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting juga bagi kita dalam melaksanakan sholat itu perlu ilmunya. Selain daripada terkait ilmu fikih, kita juga setidaknya harus memahami apa yang kita baca, dan itu akan membantu kehusyuan sholat. Kalau kita memahami apa makna yang kita baca, maka interaksi kita dengan Allah itu terasa betul-betul kita komunikasi. Fil yaumi wal lailati, dalam satu hari satu malam, 24 jam kita hanya diwajibkan sholat 5 waktu. Kalau kalkulasinya 24 jam, kita alokasikan misalnya dalam satu kali sholat itu hanya 5 menit, maka kita hanya butuh 25 menit dalam satu hari untuk berinteraksi dengan
Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak. Dan mestinya sholat ini gak jadi beban, karena ini sholat kebutuhan. Jadikan kebutuhan. Kalau sholat ini dijadikan beban, maka terasa berat untuk melaksanakannya. Jangankan untuk sholat setiap hari itu tepat waktu, sholat yang terkadang kita semaunya, kalau dijadikan beban itu susah, berat terasanya. Apalagi kita sebagai laki-laki yang dianjurkan sholatnya di masjid, itu berat kalau kita dijadikan beban. Tapi kalau itu tidak hanya sekedar kita kerjakan sebagai kewajiban, Allah itu berikan keringanan untuk kita melaksanakannya. Yang 5 waktu itu az-zuhr. Wa waktuha, dan waktunya zuhur ini idza zalat asy-syamsu ila masiri dhilli kulli syai'in mislahu. Apabila terbit matahari, keluar dari matahari, zalat asy-syamsu ila masiri dhilli kulli syai'in, sampai jadinya kelangkangan atau bayangan. Bayangan ini di setiap perkara seumpamanya ghairil istiwa. Artinya kalau dulu kan gak ada jam, Pak. Jadi ngitung waktu itu, mengukur waktu, menentukan waktu sholat itu dengan cara bayangan. Bisa dengan tongkat atau tumbak. Tombak. Jadi tombak itu ditancepin, nanti dilihat kalau bayangan zuhur itu matahari itu pas di tengah-tengah, ya. Kemudian bergeser sedikit di sebelah barat, ya. Itu masuk waktu zuhur. Nanti waktu asar selain waktu istiwa. Kalau istiwa itu waktunya dengan WIB kan beda lagi, ya. Itu waktu istiwa. Kalau di pesantren saya dulu pakainya waktu istiwa. Nah, enaknya kalau pakai istiwa, kalau sholat selain bulan Ramadan itu biasanya akhir. Kalau misalnya zuhur, waktu zuhurnya itu jam 12 pas, istiwa bisa lewat 5 menit atau 10 menit. Tapi bulan Ramadan, maghrib itu duluan kita. Orang belum azan, kita udah azan. Jadi bukanya duluan, ya. Nah, itu waktu istiwa. Ada waktu-waktu tertentu istiwa itu memang beda dengan waktu Indonesia Barat, WIT atau WIB. Wal asr, dan sholat asar, wa waktuha min ba'di waqti zuhri, dari setelah waktu sholat asar itu dari setelah sholat zuhur ila maghribi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Itu waktu sholat asar. Dalam waktu sholat ini ada waktu utama atau fadilahnya, waktu yang afdal. Ada yang disebut waktu makruh, ada disebut waktu haram. Nah, waktu istiwa, waktu afdal atau waktu utama adalah di awal waktu. Begitu azan, sholat awal waktu. Nah, itu waktu yang utama. Nanti kalau zuhur misalnya jam 1:30 itu sudah masuk waktu makruh. Jam 2 bisa jadi waktu haram sampai jam 2:30. Kalau kita sholat di waktu haram, ya, sholat kita diterima tapi keutamaannya dikurangin, ya. Makanya Nabi anjurkan sholat tepat waktu. Walaupun nanti dalam proses kita melaksanakan sholat, ulama memberikan fatwa-fatwa, karena dalam agama kita itu ada rukhsah, ada keringanan. Saat kita di perjalanan dengan syarat-syarat tertentu, maka sholat boleh dijamak.
Sholat boleh dikosor, jamak takdim, jamak takhir, atau jamak takhir, menggabungkan kedua waktu sholat. Nah, itu keringanan dalam kita beribadah. Sholat yang 5 waktu aja masih diberikan keringanan. Yang awalnya waktu Nabi SAW Isra Mi'raj kan dikasih berapa? Tugasnya 50 waktu. Bayangin kalau 50 waktu, mungkin tidak ada yang bekerja, tidak ada yang ngajar, tidak ada yang bertani, tidak ada yang berdagang. Orang belum sampai 2 menit udah azan. 24 jam dibagi 50, berapa menit sekali itu azan? Kalau dulu Nabi SAW egois, menerima langsung tugas Allah itu 50 waktu, sungguh berat bagi kita itu sebagai umatnya. Tapi ada masukan dari nabi-nabi lain saat bertemu di langit di langit keberapa tuh? Saat Isra Mi'raj. Di langit 1, kedua, ketiga, keempat, kelima itu bertemu dengan nabi-nabi. Akhirnya diajukanlah keringanan sampai bolak-balik 5 kali. Akhirnya sampai 5 waktu. Terakhir, udahlah balik lagi aja. Minta keringan lagi, sudah 5 waktu. Kata Rasul, mau ditaruh di muka saya di mana? Kalau kan dari 50 dikurangin 5 jadi 45, kurangi 5 jadi 40, sampai habis dikurangi 5. Kalau saya balik lagi, ini sudah 5, habis. 5-nya habis. Maka kata Rasul, sudahlah saya 5 terima. Tapi yang 5 waktu itu satu kalinya senilai 10 kali sholat. Jadi bandingannya kita melaksanakan 5 kali sholat itu 5 sama dengan melaksanakan sholat 50 kali. Nah itu ya. Jadi keuntungan kita menjadi umat Rasul, sholat 5 waktu saja bernilai pahala 50 kali sholat. Kemudian wal maghribu wa waqtuha min ba'di maghribi syamsi ila maghribi shafaqil ahmar. Salat maghrib waktunya itu dari terbenamnya matahari setelah asar itu sampai ada mega merah. Kalau maghrib itu kan suka ada tuh warna-warna agak kuning jadi. Oh maghrib itu, nah itu mega merah. Ya, keluar. Sudah mau maghrib. Sama sholat asar juga. Orang sholat asar 5:30 itu udah waktu haram. Ya. Waktu haram itu kan bisa jadi sholatnya tidak diterima. Maka sholat sudah masuk waktu haram, niatnya bukan adaan. Kan kita kalau yang biasa musolli fardhu asri arba'atin mustaqbilal qiblati, adaannya waktu 5:30 masuk waktu haram, jangan adaan lagi, qadaan masuknya. Udah habis adanya. Ya. Maka qadaan billah ta'ala. Ini juga sama seperti pemakaian niat pada sholat sunnah. Adaan itu sholat untuk yang fardu. Adaan billah. Kalau sholat sunnah enggak pakai adaan. Cukup usolli sunnat duha raka'ataini lillahi ta'ala. Cukup segitu. Ya. Jadi tidak kan sering ada 3 sholli sunnat duha raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan. Ini perlu diperbaiki. Nah ya, kemudian wal isya, waktu isya, wa waqtuha min ba'di waqtil maghribi ila tulu'il fajr. Waktu isya itu dari setelah waktu maghrib sampai keluarnya fajar shadiq. Was subhu wa waqtuha min ba'di waqtil isya ila tulu'isy syamsi. Kalau sholat isya ini sholat yang waktunya sangat panjang. Sholat isya. Kemudian ada kesunahan juga untuk sholat isya ini diakhirkan. Namun dalam mengakhirkan sholat ini tentunya yang kita lakukan harus bernilai ibadah. Contoh misalnya ada Isra Mi'raj. Isra Mi'rajnya dari maghrib. Setelah maghrib misalnya engkau maulid Nabi, baca deba, berjanji ya, atau sifat turun sampai isya terus lanjut itu. Jadi nggak dipotong dulu sholat
Isya, lanjut terus sampai malam, misalnya jam 11 baru selesai. Ya. Kita disunahkan tuh waktu isyanya mengakhirkan sholat itu sunnah. Terus nanti sholat setelah acara selesai. Itu alasannya harus bernilai ibadah. Ya, mengakhirkan itu karena apa? Kalau nanti habis pulang kerja capek, itu nggak ada alasan. Ya. Nah ini penting juga karena tapi tetap nilainya itu waktu afdal, waktu awal waktu itu lebih utama. Ya. Nah ini dan sholat ini kalau kita kaji dalam ilmu fikih ya. Ada syaratnya, ada kewajibannya, ada sunnah-sunnahnya, dan serta sebelum sholat juga ada yang harus kita lakukan, ya, yaitu berwudu. Sama wudu juga ada fardunya, ada sunnahnya. Ya. Fatajibu maka wajib hadhil furudi oleh yang fardu ini di awqatiha di dalam waktu-waktu sholat ala kulli muslimin kepada setiap orang muslim balighin yang balik, aqilin yang berakal, tahirin yang suci. Nah ini sebagai syarat kita melaksanakan sholat harus suci. Suci diri, suci tempat. Tidak hanya diri saja, tempat juga harus suci. Fayahrumu maka haram taqdimuha oleh mendahulukan sholat ala waktiha atas waktu sholat wa ta'khiriha anhu li ghairi umrin. Sholat itu hukumnya haram kalau kita sholat duluan waktunya belum masuk. Pengen dinilai rajin belum azan udah sholat. Ini kepinteran. Ya, maghribnya belum azan sholat dulu. Kecuali tidak tahu. Kalau sekarang kan mungkin nggak tahu. Orang masjid udah pakai toa sekarang. Ya, kecuali nggak ada yang azan. Nggak ada yang azan, nggak ada. Itu udah maghrib apa belum? Maka kita juga semestinya di rumah itu punya jadwal sholat, ya, setidaknya di HP ya. Di HP punya jadwal sholat. Di jadwal sholat hari ini jam berapa? Jadi saat di masjid itu tidak terdengar azan, kita sudah tahu udah masuk sholat. Ya, itu intinya kita mempunyai waktu sholat. Jadi kalau sekarang nggak mungkin orang nggak tahu waktu sholat. Ya. Selain ada jam, ada yang azan, HP juga ada di sini. Kalau di HP mah apa aja kan ada. Waktu sholat kita tinggal ketik waktu sholat asar hari ini ya jadi kan langsung keluar muncul. Oh jam 3 kurang 4 15 menit. Ya. Nah itu kita dengan kemajuan teknologi itu sekarang mudah. Wadahiyah dan haram mengakhirkan sholat kalau tidak ada uzur. Uzur sholat ada berapa? Ada 2 Pak, cuma 2. 1 tidur, 2 lupa. Uzur sholat hanya itu. Tidur jam 11 itu kailulah. Kailulah itu disunahkan. Sholat tidur di siang hari 1 jam berbanding 2 jam di malam hari. Biasanya kalau saya di pesantren dulu jam 11 tidur. Dan itu waktu yang yang bagus untuk istirahat. Sampai waktu kira-kira jam 2 atau setengah 3 lah sebelum masak. Nah, soal tidurnya itu dari jam 11. Di rumah gak ada yang bangunin misalnya. Pulang bangunnya jam 2. Kan lewat tuh ya. Karena tidur jam 2 bangun langsung ambil wudhu langsung sholat. Jangankan sholat zuhur, sholat subuh
Kalau bapak sekalian sholat tidur, tahu-tahu bangun jam 7, ya bangun langsung wudu langsung sholat subuh. Jadi orang yang tak sholat duha, sholat duha ada spion, sholat itu. Tapi ya kali lagi kalau sekarang kan sudah canggih, HP sudah ada alarm. Ya. Nah itu penting juga kita pasang alarm. Ya. Sekebluk-kebluknya kita kalau tidur, ya, kalau pakai alarm masa sih gitu. Ya. Yang penting di awal tidur kita itu diniatkan, minta sama Allah dibangunkan, baca doa sebelum tidur. Ya, biar nanti saat datang subuh itu nggak diselimutin sama setan. Kalau udah diselimutin sama setan, wah nyenyak ya. Ya, maka penting kita berdoa sebelum tidur. Ya. Nah, gitu. Jadi haram hukumnya mendahulukan sholat sebelum waktunya atau mengakhirkan sholat tanpa uzur. Kemudian yang kedua, lupa. Kalau sudah lupa mah nggak ada alasannya. Ya lupa namanya juga lupa. Jadi bila lupa itu kan nggak ingat. Kalau jam 11 karena kesibukan kerja, ya yang akhirnya dilihat waktu sudah jam 1 misalnya, atau keasikan dagang atau apapun itu aktivitas dunia yang kita lakukan, yang kita kerjakan, tahu-tahu lupa. Lah, ini udah jam 1, saya belum sholat. Nah itu termasuk uzur. Ya. Itu termasuk uzur sholat. Fa'in tara'a mani'un ka'ayyin ba'dama madha min waqtiha ma yas'a'u. Kemudian kalau datang penghalang sholat, kahaidin seperti misalnya perempuan yang haid. Nah, ini bapak-bapak harus paham juga. Haid itu kan salah satu uzur untuk perempuan tidak boleh melaksanakan sholat. Nah, penghalang di antara sholat itu haid yang menjadi untuk seorang perempuan tidak sholat. Kalau datang penghalang haid, kemudian itu sudah masuk waktu azan. Misalnya gini, asar azan. Setelah azan, istri kita itu misalnya mau sholat. Pas mau sholat, tahu-tahu dilihat berdarah haid. Nah maka dia kan jadi haram sholat karena tidak boleh sholat. Sudah masuk waktu azan sudah selesai, masuk waktu sholat, tahu-tahu dia haid. Nah maka sholat asar tadi ini wajib diqodho nanti. Ya, asar dan maghribnya nanti itu diqodho dia. Karena dia sudah masuk waktu baru keluar. Makanya kalau kata guru saya, kalau perempuan itu bagusnya sholat itu tidak memakai celana dalam. Itu karena perempuan ini memang selain daripada keluar haid, darah haid, ada juga keputihan. Ya. Kadang dia itu perempuan jadi perempuan muda-mudun saat keluar darah. Ini yang keluar ini darah haid apa bukan? Gitu, ya. Tapi hanya untuk perempuan, antisipasinya ya saat dia waktu sholat datang, dia keluar darah, ya. Dan itu pun sesuai dengan kebiasaan. Makanya perempuan itu harus punya catatan kalender. Kalau nggak di buku, di kalender. Waktunya itu haid itu ditulis. Selasa haid setelah asar. Itu harus punya catatan. Karena nanti hitungannya itu haid itu dilihat dari itu, dari waktu, ya. Berapa hari kebiasaannya, berapa hari bolehnya dia haid. Nah, kemudian wallahu a'lam
linahwi salsin lazimahu qata'a. Begitupun seumpama orang yang beser. Laki-laki nih, kalau beser itu kan klepnya udah bocor. Beser itu sedikit-sedikit pengen bicing. Orang-orang yang beser ini, dia kalau mau sholatnya itu setelah qomat selesai dia baru duduk langsung sholat. Jadi nggak dianjurkan menunggu waktu. Ya, wudunya setelah azan atau sebelum azan, ya itu nanti bolak-balik ke kamar mandi. Batal wudu lagi, pengen kencing lagi wudu lagi. Makanya yang beser itu nanti aja sholatnya setelah waktu qomat, mau sholat waktu baru. Ya. Nah ini juga sama kejadiannya. Kalau waktu asar itu tiba, kemudian dia mau sholat bolak-balik terus ya, beser sampai misalnya dia ketinggalan sampai tidak bisa sholat asar, maka sholat asarnya ini harus diqodha. Gitu ya. Orang-orang yang beser. Kemudian au zawal mani' wa qad baqiya min al-waqti qadru takbiratin lazimat wa kadza ma qablaha in jumi'at ma'a. Itu diantara penghalang sholat yang mesti diqodha bagi orang yang haid ataupun yang beser tadi. Nah, kaitannya dengan hal ini, sholat yang merupakan kewajiban atau perintah Allah Subhanahu wa taala yang sudah dan sering kita lakukan di setiap waktu, maka para ulama memberikan faidah untuk sholat 5 waktu, dan ini pun tercatat di dalam Al-Quran. Satu di antaranya, sholat ini adalah kewajiban yang harus kita kerjakan, karena dalam Al-Quran di surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala di ayat 103 Allah berfirman, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat ini dipadukan bagi orang-orang mukmin yang sudah ditentukan waktunya. Pertama salat subuh, kedua salat zuhur, asar, maghrib dan isya. Keutamaannya, kita menjaga salat 5 waktu yang sudah dicantumkan dalam Al-Quran, di antaranya adalah pertama ada dalam surat Al-Ankabut di ayat 49, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini keutamaan bagi orang yang menjaga sholatnya. Sesungguhnya sholat mencegah dari 2 hal keburukan. Pertama, kemungkaran yang bersumber dari hati atau nafsu. Itu kemungkaran yang bersumber dari hati, yaitu nafsu. Dan orang yang sholat itu mestinya pasti dia jadi orang yang baik. Karena apa? Kemungkarannya sudah dicegah oleh sholat. Satu dari nafsu, yang kedua kemungkaran itu dari akal. Nafsu itu ya berzina, ya. Kemudian kalau sekarang media sosial, menggunakan media sosial, pornografi dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk kemungkaran yang bersumber dari nafsu. Kemudian yang kedua, kemungkaran yang bersumber dari akal. Membunuh, mencuri, merampok, berjudi, itu kemungkaran yang keluar dari akal, bersumber dari akal. Orang yang bisa menjaga sholatnya
pasti dia jadi orang baik. Perkataannya baik, tingkah lakunya baik, apapun aktivitasnya pasti baik. Kalau hari ini ada orang yang sholat kita, sholat 5 waktu tidak pernah ketinggalan, tetapi ucapan kita belum bisa baik, kata-kata kita belum bisa baik, perlakuan kita belum bisa baik, berarti masih ada yang salah dalam sholat kita. Makanya setiap hari harus dievaluasi, sholat kita ini sudah baik belum ya. Kemudian yang kedua, orang yang sholat ini cenderung hatinya pasti tenang. Itu di dalam surat Thaha di ayat 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qimis sholata lidzikri," dan dirikanlah salat untuk mengingatku ya Allah. Di surat Ar-Ra'd ayat 28-nya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Kalau kita sudah sering berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan tenang. Maka sholat yang kita lakukan mestinya menjadikan ketenangan hati dalam diri kita. Kalau masih gelisah, punya masalah, sholat. Ya, begitu pun saat para sahabat punya masalah, ambil wudu, sholat 2 rakaat. Dan itu sudah dicontohkan orang-orang yang soleh terdahulu, para sahabat, bukan Nabi SAW. Maka kita pun mengikuti. Ya. Kemudian yang ketiga, dijamin diberikan kemudahan dan dilancarkan dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat ini kan bentuk perintah Allah yang itu menjadikan orang itu menjadi takwa. Takwa melaksanakan perintah Allah, menjauhkan diri dari segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ittaqillaha haitsu ma kunta wattabi' sayyi'atal hasanah. Kemudian dalam surat At-Talaq di ayat 2 sampai 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dari setiap kesulitannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, memberikan rezeki yang tidak pernah diduga-duga. 4, saya percepat, setiap doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, ud'uni astajib lakum. Yang terakhir, hidupnya akan sukses dan bahagia. Jangankan hanya di dunia, di akhirat pun Allah akan berikan kebahagiaan. Qad aflahal mu'minun, sungguh akan berbahagia orang-orang yang mukmin. Siapa mereka? Alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Satu di antaranya adalah orang-orang yang senantiasa salat khusyuk, salat dalam keadaan khusyuk. Itu di antara keutamaan kita yang senantiasa menjaga sholat. Kalau dalam permasalahan hidup kita masih banyak masalah, berarti kita harus meningkatkan kualitas sholat. Insya Allah dan yakin dengan sholat segala permasalahan itu tidak mungkin tidak akan terselesaikan, karena Allah sudah janjikan, karena Allah sudah jamin, ya, dijamin diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pemaparan ini bisa meningkatkan semangat kita dalam beribadah, terutama ibadah pokok yang kita terus kerjakan setiap hari 5 waktu, sholat fardu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga menjaga kita di istiqomah dan kita dalam sholat 5 waktu, terutama kita kaum laki-laki istiqomah berjamaah di masjid. Insya Allah. Demikian yang bisa disampaikan, karena waktu sudah masuk waktu isya. Mudah-mudahan bermanfaat, memberikan segala keberkahan dan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Ya Rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi